Nama saya Irma Minar, saya tinggal di Jalan Batu Ampar 4, nomor 23. Keseharian saya ibu rumah tangga, tapi saya mempunyai beberapa keahlian dan akhirnya saya buka usaha. Saya bisa menjahit. Untuk usaha gitu ya dibilang nggak sambilan, tapi lumayan, alhamdulillah jalan gitu ya. Jadinya bisa sedikit menopang juga untuk keluarga gitu. Di sela-sela rutinitas keseharian, Irma kerap meluangkan waktu untuk menggunakan smartphone. Smartphone yang digunakan untuk keseharian aku, biasanya aku untuk media sosial gitu ya, berinteraksi sama teman, keluarga, terus mencari-cari informasi kayak berita gitu ya. Kayak berita terbaru ya, biasanya kan kita ibu-ibu kan pengen tahu, pengen update gitu ya, berita-berita yang terbaru, jadi nggak mau ketinggalan juga berita. Jadi aku selalu menggunakan handphone aku, gadget aku itu untuk hal-hal yang positif. Seperti orang kebanyakan, bukan hanya konten positif yang Irma dapatkan dari media sosial. Ia kerap mendapatkan informasi yang tidak sesuai dengan fakta, baik itu yang bersifat misinformasi maupun disinformasi. Misinformasi dapat dimaknai sebagai informasi yang salah, dan orang yang ikut menyebarluaskannya percaya bahwa itu adalah informasi yang benar. Sedangkan disinformasi adalah informasi yang salah, namun orang dengan sadar menyebarluaskannya. Awalnya Irma tidak menyadari apakah informasi yang ia terima bersifat misinformasi atau disinformasi. Biasanya tuh dari grup-grup dari keluarga, dari komunitas, dari grup-grup RT, itu banyak banget beredar berita-berita yang nggak benar. Sehingga tuh kadang-kadang kita yang awam ya, yang tidak mengerti apa-apa ya, itu langsung percaya gitu loh, langsung waduh ada berita nih heboh gitu, langsung main di share gitu, main di ceritain ke teman-teman gitu, tanpa mengecek kebenaran berita itu gitu. Selama 5 tahun terakhir, pemerintah mencatat lebih dari 11.000 hoax yang beredar di dunia maya. Tiga isu hoax terbanyak antara lain terkait dengan informasi kesehatan, pemerintahan, dan juga upaya penipuan. Peredaran hoax membuat Irma resah. Di saat bersamaan, ia mendapatkan informasi tentang peningkatan kapasitas dalam menangkal informasi hoax. Pelatihan yang diselenggarakan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia bersama dengan PPMN. Waktu itu kebetulan SPRI berkolaborasi dengan PPMN, Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara. Nah itu kami di jurnalis warga dilatih untuk cara bagaimana untuk mengcounter hoax, bagaimana cara untuk mengecek kebenaran sebuah berita. Kami diberi pelatihan dan kami akhirnya bisa mengetahui kebenaran sebuah berita, mengcounter hoax dan bisa membagikan ke warga masyarakat. Di pelatihan ini, Irma dibekali pengetahuan bagaimana cara menggunakan website untuk mengecek sebuah berita hoax atau bukan. Di pelatihan hoax itu kami dilatih cara untuk membedakan apa mengcounter hoax dengan menggunakan yaitu Kominfo, Mafindo, terus Turun Beko ID, terus Kalimasada. Terutama ibu-ibu tuh senangnya pakai Kalimasada sih, karena kan lebih gampang ya kalau misalnya berita hoaxnya berupa teks itu kita langsung cek di WA kan, langsung tinggal kata kuncinya apa gitu langsung keluar gitu 5 penemuan hoax tentang berita itu gitu. Jadinya lebih gampang sih dibanding kalau yang kayak foto kayak itu mereka harus konsultasi juga gimana caranya ngecek gitu kan.
Kemampuan itulah yang membuat Irma berperan penting dalam menangkal hoaks di wilayahnya. Peristiwa bertepatan dengan beredarnya informasi tentang penculikan anak di tahun 2022. Hal itulah yang membuat warga seperti Wijanarko khawatir. Ya waktu itu ada di grup RT di-share perihal adanya berita penculikan anak yang mana itu menjadi keresahan daripada warga sekitar, khususnya di RT kita. Nah, inilah ada berita tentang waspada penculikan anak. Memang ini jadi keresahan, siapa sih yang namanya anaknya sampai ada berita mau ada penculikan seperti ini, nggak ada yang mau kan. Nah, warga jadi resah sehingga sangat mengganggu sekali. Anak yang biasanya khususnya anak SD, anak TK, itu yang biasanya orang tua cukup hanya mengantar saja pas berangkat, ini benar-benar diantar jemput. Nah, kita harus berpikir jernih supaya kita bisa memilah-milah berita yang benar, berita yang salah. Peredaran hoaks itulah yang membuat Wijanarko menghubungi Irma. Setelah saya mendapatkan kabar, informasi, kebetulan salah satu ini Mbak Irma ya. Mbak Irma ini tetangga saya kasih tauin dia juga kan satu wilayah kan sama kita, ada di grup kita juga. Katanya, Pak, hati-hati itu berita itu hoak. Loh, berita itu hoak dari mana? Soalnya saya kebetulan ikut di komunitas, katanya komunitas. Saya nggak tahu apa namanya komunitasnya ya. Yang jelas ini udah bisa dipastikan ini berita ini sebenarnya tidak benar. Waktu itu kan aku japri, kan beliau juga kan kerjanya kan itu ya, aku japri, ini informasi yang benar ini gitu. Terus dia baca gitu. Nah udah gitu selesai gitu dia share yang informasi yang benar tuh di grup. Udah gitu. Setelah itu aku ketemu beliau, terus aku kasih tahu, Bang ingat gak Bang yang waktu itu lagi share ini yang penculikan anak itu? Oh iya ya. Nah itu kan keluar penemuan. Nah itu kalau gitu, kalau misalnya kita ngecek tuh kayak gitu, kita cari kata. Upaya melawan hoaks yang dilakukan Irma tidak berhenti sampai di sini. Ia bersama warga lainnya mendeklarasikan gerakan anti hoaks agar masyarakat lebih waspada dalam menerima informasi. Kami emak-emak SPR itu menyuruhkan deklarasi anti hoax lawan hoax di Jembatan Pinisi Sudirman ya. Nah itu kami di situ kami ibu-ibu emak-emak itu mendeklarasikan untuk seruan menolak hoax. Itu yang dilakukan oleh organisasi kami SPRI. Melawan peredaran hoaks akan terus dilakukan Irma. Menemani